Pemirsa, petugas gabungan melakukan razia arena balap liar di Jalan Akses Suramadu, Bangkalan, Madura. Para pelaku balapan dan penonton kocar-kacir saat polisi tiba di lokasi. Selain meresahkan para pengguna jalan, balapan jalanan ini seringkali menjadi ajang perjudian atau taruhan. Bak raja jalanan para pembalap liar ini dengan seenaknya memacu motor mereka dan mengadu kecepatan dengan pembalap lain di kawasan Mall Kopek, Jalan Akses Suramadu, Kabupaten Bangkalan, Madura. Tak peduli dengan pengendara lain yang sedang melintas, mereka secara bergantian adu balapan di lokasi ini. Tak hanya dari Bangkalan, anak-anak muda sebagian juga datang dari Surabaya. Mereka pun makin nampak antusias karena ditonton ratusan anak muda lainnya di sepanjang jalan ini. Namun pesta jalanan ini buyar seketika. Baik penonton maupun pelaku balapan langsung semburat kabur setelah melihat polisi berpakaian preman menggerebek lokasi ini. Beberapa di antaranya berhasil lolos, namun sebagian lagi berhasil diciduk petugas karena polisi melakukan penyekatan jalan di beberapa titik arah berbeda. Upaya razia balap liar di sekitaran Suramadu ini sudah yang sekian kalinya dilakukan petugas. Selain meresahkan pengguna jalan lain, razia balap liar ini dilakukan karena seringkali juga dijadikan ajang taruhan atau perjudian. 40 sepeda motor serta puluhan orang lainnya berhasil diamankan dan dibawa ke Mapores Bangkalan. Kami kerjasama untuk mengamankan para pelaku maupun penonton balap liar. Dan hasil malam ini kami amankan kurang lebih sekitar 30 sampai 40 kendaraan roda 2. Kemudian orangnya juga sekitar 30-an. Langsung dibawa ke Polres ini? Ya, langsung kita amankan, langsung kami geser ke Polres untuk kita data lagi untuk kemudian kita berikan sanksi seperti yang sebelumnya. Puluhan orang yang diamankan tersebut akan diperiksa. Jika terbukti sebagai pelaku balap liar, maka akan terancam hukuman pidana 1 tahun kurungan penjara. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Sahrawi, iNews melaporkan. Pelaku pencurian sepeda motor menyamar kurir ekspedisi dan berhasil membawa kabur motor milik seorang jemaah yang sedang sholat di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Rekaman CCTV ini memperlihatkan 2 orang pelaku mendorong motor curian menggunakan kaki dari rumah salah seorang warga di Jalan Bunga Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat. Salah satu dari 2 orang ini merupakan kurir ekspedisi yang sedang membawa tas paket. Motor milik korban dicuri siang hari saat sedang melaksanakan sholat di masjid dekat rumahnya. Saya pulang dari Puskesmas, pulang berobat. Saya tunjang aja di sini. Saya nggak kerja setang. Nah, terus langsung saya pulang mandi, langsung ke masjid. Pulang dari masjid udah nggak ada. Di lingkungan ini kerap menjadi aksi pencurian sepeda motor. Warga diharapkan tetap waspada karena pencuri motor bisa beraksi kapan saja. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Eksekusi tanah beserta rumah di Ogan Ilir berakhir ricuh. Tergugat atau pemilik rumah mengeluarkan sertifikat saat petugas Pengadilan Negeri Kayu Agung melaksanakan eksekusi tersebut. Ratusan polisi dikerahkan untuk mengamankan lokasi. Eksekusi perkara perdata yang sudah 7 tahun bergulir berakhir ricuh. Pemilik rumah bersikeras mempertahankan rumah yang sudah puluhan tahun mereka tempati. Perkara ini dimulai antara Usman menggugat Aidil yang merupakan saudara orang tua dari Aidil. Namun ironisnya kedua orang yang berseteru tersebut sudah meninggal dunia dan kini perkara tersebut dilanjutkan oleh saudara dari Usman. Saat dilakukan eksekusi, pihak tergugat enggan meninggalkan lokasi sengketa lantaran pihaknya memiliki sertifikat tanah yang menjadi objek sengketa. Nurjana yang merupakan istri dari Aidil menjelaskan, ia bersikukuh mempertahankan hak suaminya yang sudah meninggal serta ada 2 orang lagi di dalam rumah tersebut merupakan saudara dari Aidil. Setelah dilakukan negosiasi oleh pihak kepolisian dan Pengadilan Negeri Kayu Agung, akhirnya eksekusi tersebut ditunda.
nak dieksekusi keputusan pengadilan. Tapi aku tak jadi, aku tetap bertahan, mempertahankan hak laki dulu. Dengan bukti kekuatan sertifikat, serta apa aku tak maju sejengkal aku tak mundur. Aku tegak lurus jalur sebatang. Berapa kali lah dek? Kami tak pernah dihadirkan. Tak pernah dihadirkan sidang. Sementara itu pihak penggugat enggan memberikan komentar atas ditundanya eksekusi tersebut. Dari Kabupaten Ogan Ilir, Fitriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 14 pasangan bukan suami istri terjaring razia petugas Satpol PP saat mendatangi sejumlah hotel yang diduga menjadi sarang prostitusi online di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Razia dilakukan seiring meningkatnya kasus penyakit HIV di Parepare hingga membuat petugas melakukan tes HIV kepada mereka yang terjaring razia. Sebanyak 14 pasangan bukan suami istri terjaring razia petugas Satpol PP di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Mereka terjaring saat petugas melakukan razia hotel yang diduga menjadi sarang prostitusi online. Satu persatu pintu kamar hotel diperiksa oleh petugas. Hasilnya ditemukan muda-mudi yang bukan pasangan suami istri sedang bermesraan di dalam kamar. Selanjutnya mereka yang terjaring langsung dibawa ke kantor Satpol PP untuk dilakukan pendataan. Jadi selanjutnya akan didata oleh penyidik ya PPNS. Kemudian ada juga hadir di sini dari Dinas Kesehatan untuk melakukan tracking, diperiksa apakah mereka terinfeksi atau tidak nantinya. Jadi di sini akan dilakukan training Dinas Kesehatan. Selain pendataan, petugas kesehatan juga melakukan tes HIV kepada mereka yang terjaring razia. Hal ini dilakukan seiring meningkatnya kasus penyakit HIV di Kota Parepare. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. 4 pengusaha tambak udang di Karimun Jawa, Jepara, Jawa Tengah resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus pengerusakan dan pencemaran lingkungan kawasan Taman Nasional Karimun Jawa. Keempat tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman pidana penjara hingga 10 tahun dan denda hingga 10 miliar rupiah. Kejaksaan Negeri Jepara, Jawa Tengah resmi menahan 4 pengusaha tambak udang di Karimun Jawa terkait pengerusakan dan pencemaran lingkungan kawasan Taman Nasional Karimun Jawa. Penahanan ini dilakukan setelah Kejaksaan Negeri Jepara menerima pelimpahan dari penyidik penegakan hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Keempat pengusaha tambak udang adalah S, TS, MSD, serta SL. Sebelumnya, penegak hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerima aduan adanya dugaan pencemaran lingkungan Taman Nasional Karimun Jawa dari limbah tambak udang yang mengganggu aktivitas wisata dan kerusakan terumbu karang. Para tersangka dijerat pasal berlapis tentang konservasi sumber daya alam, hayati, dan ekosistem dengan ancaman penjara hingga 10 tahun dan denda hingga 10 miliar rupiah. Saya sampaikan kembali, ya, tindakan tegas harus kami lakukan terhadap kerusakan Taman Nasional Karimun Jawa. Karena Taman Nasional Karimun Jawa ini merupakan taman nasional sangat penting, ya, karena ekosistem lautnya. Untuk itu, tindakan-tindakan kerusakan harus kita tindak secara serius. Selain menahan keempat tersangka, Kejaksaan Negeri Jepara turut menyita ratusan pipa penyedot air laut dan pembuangan limbah tambak udang. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi kembali menangkap 6 tersangka dalam kasus main hakim sendiri yang berujung pada kematian Burhanis, bos rental asal Jakarta di Kabupaten Pati, Jawa Tengah pekan lalu. Dengan penangkapan ini total sudah ada 10 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Polda Jawa Tengah kembali mengamankan 6 tersangka dalam kasus main hakim sendiri yang menewaskan Burhanis, bos rental asal Jakarta di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Total sudah ada 10 tersangka dalam kasus ini. Ke-6 tersangka tersebut masing-masing berinisial STJ, AK, SA, SU, NS, dan SHD. Tersangka STJ berperan menginjak perut dan memegangi kaki korban.
Sementara AK, seorang petani, menginjak perut korban hingga mengalami luka berat. Sementara SA memukul korban dengan batu. SU mengejar dan menarik kerah korban, NS memukul dan menendang korban yang juga mengalami luka berat. Sedangkan SHD memukul serta menendang korban. Sudah kita rilis bahwa pertama ditangkap 3 orang, kemudian kita tangkap lagi 1 orang, dan tadi malam kita tangkap 4 orang, subuh tadi 2 orang. Jadi jumlahnya semuanya adalah 10 orang yang perannya sudah cukup bukti, sudah bukti permulaan cukup bahwa yang bersangkutan adalah terlibat dalam kasus 170. Seluruh tersangka merupakan warga Sukolilo, Kabupaten Pati. Mereka diduga melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap Burhanis dan ketiga rekannya. Para tersangka kini terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Pati, Jawa Tengah, Lajarus Sandi, iNews melaporkan. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno terlihat hadir bersama dalam acara silaturahmi Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam di Jakarta. Kedekatan keduanya yang pernah berpasangan sebagai gubernur dan wakil gubernur tersebut mencuatkan kabar bakal kembali berduet dalam Pilkada Jakarta 2024 mendatang. Momen keakraban Anies Baswedan dengan Sandiaga Uno tampak saat keduanya menghadiri acara silaturahmi Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau KAHMI di Jakarta pada Minggu sore. Anies dan Sandiaga pernah sama-sama memimpin Jakarta sebagai gubernur dan wakil gubernur. Namun, Anies mengelak kedekatan mereka terkait pilkada. Anies yang telah resmi diusung PKB sebagai bakal calon gubernur Jakarta mengaku tidak ada bahasan dengan Sandiaga untuk kembali berduet di Pilkada Jakarta. Anies menyebut Sandiaga masih fokus dengan pekerjaannya sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kita ngobrolnya banyak, sebagian rasanya jangan dikutip, seru dong nanti. Ya, tapi kita ngomong sebagai teman, sebagai sahabat, dan beliau sekarang sedang bertugas di Kementerian Parekraf dan mudah-mudahan tugasnya tuntas dengan baik ya. Tapi ada rencana Pak duet lagi Pak? Oh enggak sama sekali nggak ngobrol itu, dan beliau fokus pada kementerian, sama sekali nggak ada obrolan soal possibility itu. Nggak ada ajakan tersebut, nggak ada, dan buat saya sendiri nggak ada tugas dari P3, jadi per hari ini belum ada rencana untuk bergabung di Pilkada. Belum ada beberapa nama tapi belum dipastikan. Sejumlah tokoh hadir dalam acara silaturahmi KAHMI, diantaranya Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala, mantan Ketua MK Hamdan Julfa, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, Anas Urbaningrum, dan mantan Menaker Krans era SBY Herman Suparno. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Yudi Permana, iNews melaporkan. Ke informasi selanjutnya pemirsa, pulang kampung saat Idul Fitri biasa disebut mudik. Nah, bagi warga Madura ada tradisi mudik yang dilakukan saat Idul Adha. Sebutannya adalah toron. Warga Madura yang merantau ke berbagai daerah, setiap Idul Adha biasanya pulang kampung. Tradisi ini disebut dengan toron. Toron yang berarti turun. Kata orang Madura itu toron, istilahnya toron. Dari luar Madura balik ke kampung halaman. Jadi istilahnya ada bahasa toron itu. Kalau dari Madura ke luar Madura itu ongkel. Budaya turun sendiri adalah tradisi budaya nenek moyang warga Madura yang didasari atas sejarah kerajaan-kerajaan di Jawa. Munculnya tradisi toron ini kan sebuah ungkapan sebenarnya. Jadi di Madura itu kan ada dua, ada toron mereka mudik ke sini dari perantauan, ada juga toron tanah. Nah, toron kalau sekarang kan lebaran nih. Jadi kalau toron yang dimaksud itu adalah pulangnya mereka ke kampung halaman. Seperti mudik hari raya Idul Fitri, biasanya warga Madura akan kembali ke perantauan atau disebut ongga. Ongga dilakukan 7 hari setelah hari ibadah. Dari Sumeneb, Madura, Jawa Timur, Abdul Rahim, iNews melaporkan.
Pemirsa, meski pemerintah menetapkan Idul Adha pada hari Senin 17 Juni 2024, akan tetapi di beberapa wilayah telah melaksanakan sholat Id. Di antaranya di Bandung, Jawa Barat, dan Ponorogo, Jawa Timur. Di Jakarta, sholat Id berlangsung di Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru yang diikuti sekitar 10.000 jemaah. Ratusan orang mendatangi Masjid Al-Jihad Siliwangi, Jalan Suryani, Bandung pada Minggu pagi untuk melaksanakan salat Idul Adha. DKM Masjid menjelaskan pelaksanaan salat Idul Adha dilaksanakan pada hari Minggu karena berpegangan pada wukuf di Arafah, Arab Saudi. Pada tahun ini, DKM Masjid Al-Jihad Siliwangi, Bandung memotong 3 ekor sapi dan 4 ekor kambing sebagai hewan kurban. Di Ponorogo, Jawa Timur, salat Idul Adha digelar di kampus Universitas Darussalam Desa Bajang, Kecamatan Saiman. Salat Id diikuti ribuan jemaah mulai dari orang tua hingga anak-anak. Selain di kampus Universitas Darussalam, salat Id juga dilakukan di Pondok Gontor, Kecamatan Siman, Ponorogo, dan pondok lainnya cabang Gontor. Yang namanya Idul Adha itu sepakat sesuai dengan Mekah. Itu yang kita ikuti. Pendapat yang lain bagi saya tidak ada masalah dan ini adalah masalah ijtihadiyah. Tidak ada sesuatu yang salah di sini. Sementara di Goa, Sulawesi Selatan, ratusan jemaah An-Nazir melaksanakan salat Id 1445 Hijriah di Kelurahan Mawang, Kecamatan Bonto, Maranu. Berdasarkan hasil pemantauan, akhir perjalanan bulan Zulqa'dah hingga memasuki awal Zulhijjah diyakini terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024. Sehingga jemaah An-Nazir memutuskan 10 Zulhijjah bertepatan dengan tanggal 16 Juni 2024. Sedangkan di Jakarta, sekitar 10.000 jemaah memenuhi area Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru. Pelaksanaan salat pada hari Minggu 16 Juni 2024 berdasarkan keputusan pengurus takbir Masjid Agung Al-Azhar yang merujuk pada pelaksanaan wukuf di Arafah, Arab Saudi yang jatuh pada 15 Juni 2024. Selain warga Jakarta, salat Idul Adha juga diikuti warga dari sekitar Jakarta. Kemudian saya pastikan dulu juga teman saya yang lagi ibadah haji. Semalam itu saya WA, posisi di mana? Masih di Arafah. Oh, kita udah meninggalkan Arafah, sudah ada di Musdalifah katanya. Ya kalau mereka aja udah di Musdalifah, ya berarti saya harusnya hari ini sholat aja deh gitu. Meski pelaksanaan salat Id pada hari Minggu, akan tetapi penyembelihan hewan kurban akan dilaksanakan pada Senin 17 Juni 2024. Tim iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan melaksanakan sholat Idul Adha 1445 Hijriah di Semarang, Jawa Tengah pada pagi hari ini. Sedangkan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin akan melakukan sholat Id di Masjid Istiqlal, Jakarta. Presiden Joko Widodo akan melaksanakan sholat Idul Adha 1445 Hijriah di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang. Sejumlah persiapan dilakukan pihak Masjid Raya Baitur Rahman, Semarang selaku panitia penyelenggara. Begitu pula pihak keamanan yang menerjunkan ribuan anggota. Selain melaksanakan salat Id, Presiden Jokowi juga direncanakan akan menyerahkan hewan kurban sapi berjenis limosin seberat 1,2 ton kepada pihak masjid. Salat Idul Adha di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang akan dimulai pada pukul 6 waktu Indonesia Barat dipimpin Imam Kiai Haji Jainur Ahmad dan sebagai Khatib Ketua KPU Hasyim Hasyari. Kita sudah rapat dengan staf kepresidenan sudah 2 kali dan ini nanti checking terakhir insyaallah bagaimana kesempatan kita lapangan Simpang 5 barangkali juga sudah di on the spot ya, juga titik-titik masjid ini juga on the spot. Kemudian besok bagaimana penyerahan hewannya, kita tentu semuanya siapkan. Dan kita siapkan barangkali beliau kerso transit, ya harapan kami beliau bersedia transit, barang 5 menit terus baca lagi, kami siapkan juga. Sedangkan Wakil Presiden Ma'ruf Amin direncanakan melaksanakan salat Id di Masjid Istiqlal Jakarta pada Senin pagi. Sementara untuk pemotongan hewan kurban akan dilakukan pada hari Selasa dengan jumlah kurban yang diterima hingga Senin malam berjumlah 34 ekor sapi dan 10 ekor kambing. Dari Jakarta dan Semarang, iNews melaporkan. Seekor sapi kurban terlepas dan berlarian di ruas tol Jagorawi, tepatnya di kilometer 14, kawasan Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Sementara di tempat lain, 2 ekor sapi kurban lepas di Cipayung dan Matraman hingga dievakuasi petugas damkar karena mengamuk dan masuk ke areal gedung perkantoran.
Petugas patroli Jasa Raya dan Jasa Marga harus mengejar sapi kurban yang terlepas dan berlarian hingga sejauh 7 km di ruas tol Jagorawi, tepatnya di kilometer 14 Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Sapi akhirnya berhasil ditangkap setelah petugas menggiringnya ke sisi jalan tol. Usai dievakuasi, sapi kemudian dibawa petugas menggunakan kendaraan derek. Akibat kejadian ini sempat terjadi kemacetan panjang dari arah Taman Mini menuju Cibubur. Di Jalan Raya Pondok Gede, Cipayung, Jakarta Timur, sapi yang terlepas dan mengamuk diabadikan warga sekitar. Hampir menabrak pengendara sepeda motor dan membahayakan pengguna jalan lainnya, sapi kemudian masuk ke areal gedung perkantoran. Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur dikerahkan untuk membantu proses evakuasi sapi. Setelah sebelumnya diikat di tiang listrik, sapi kemudian dievakuasi ke mobil pick-up untuk dibawa kembali ke masjid. Sementara satu ekor sapi lainnya juga lepas dan mengamuk di kawasan Jalan Kayu Manis 6 Matraman, Jakarta Timur saat hendak digiring menuju tempat penampungan hewan kurban. Sempat berlarian tak tentu arah, sapi akhirnya berhasil diamankan warga. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, MNC Group melalui MNC Peduli menyalurkan hewan kurban kepada masyarakat yang membutuhkan. Kali ini sejumlah hewan kurban disalurkan melalui sejumlah instansi kepolisian. Jelang momen Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, MNC Group melalui MNC Peduli kembali menyalurkan hewan kurban melalui jajaran kepolisian. Hewan kurban diserahkan melalui Polres Metro Jakarta Pusat dan Polres Metro Jakarta Selatan. Memang kami pilih kepolisian itu salah satu kan mereka juga berhubungan langsung ya dengan masyarakat setempat dan membina ketertiban di wilayah-wilayah masing-masing. Ya menurut kami mereka juga tahu siapa aja sih yang memang berhak untuk menerimanya. Untuk MNC Group karena sudah peduli dengan kita untuk menyerahkan sapi kurban dan akan disalurkan ke yang berhak untuk mendapatkan dagingnya. MNC Peduli juga menyerahkan hewan kurban ke Polres Metro Jakarta Barat dan Polsek Menteng untuk dibagikan kepada masyarakat. Harapannya bisa saling berbagi di hari yang berbahagia ini, di Idul Adha ini, dengan sesama masyarakat yang ada di wilayah Jakarta Barat. Kolaborasi penyaluran hewan kurban antara MNC Group dan instansi Polri diharapkan dapat memberikan manfaat dan menebar semangat berbagi di Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah secara tepat sasaran. Dari Jakarta, Hadisti Arifah, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Menyambut Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, MNC Peduli menyalurkan hewan kurban kepada warga Kelurahan Rawa Barat, Jakarta Selatan. Kegiatan berbagi ini rutin dilaksanakan MNC Group melalui MNC Peduli sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Satu sapi dan satu domba diserahkan MNC Group melalui MNC Peduli pada warga RW 01 Kelurahan Rawa Barat, Kebayoran Baru, jelang Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Kegiatan ini rutin dilaksanakan tiap tahunnya dengan menyebar hewan kurban ke berbagai daerah. Setiap tahun memang kita mengadakan kontribusi hewan kurban ke berbagai titik, salah satunya di Kelurahan Rawa Barat ini. Jadi untuk warga Rawa Barat ini kita kontribusikan satu sapi dan satu domba. Kami sangat bergembira dan selalu ya tiap tahun MNC atau Pak Haritanu selaku warga di sini setia ya untuk membagi tali kasih ya, berbagi rezeki dari perusahaannya. Tentu ini adalah satu program CSR ya, Corporate Social Responsibility, untuk memberikan sebagian dari rezeki. Penyaluran hewan kurban ini menjadi bentuk komitmen MNC Group melalui MNC Peduli dalam berbagi kebaikan dengan sesama di Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Dari Jakarta, Hadisti Arifah, Iriansyah Wahyudi, iNews melaporkan.
Pemirsa, ada satu tips dari juru masak sebuah rumah makan di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat untuk mengolah daging hewan kurban agar dagingnya empuk serta lezat dikonsumsi, yaitu dengan memadukan rempah tradisional dan Mexican oil. Seperti apa cara membuatnya? Berikut liputannya. Inilah kuliner olahan daging kurban kambing bakar Burangrang. Menu andalan sebuah restoran di Desa Kartawangi, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat ini mengusung konsep perpaduan tradisional dan internasional. Untuk menyajikannya sebagai santapan bersama keluarga, pertama, siapkan bumbu rempah tradisional dan Mexican oil yang menjadi ciri khasnya. Untuk mengolahnya, masukkan bawang putih dan bawang bombay ke dalam rebusan aneka rempah, lalu rebus daging sampai bumbu rempah meresap ke dalam daging. Setelah daging matang, kemudian daging dipotong dan ditaburi Mexican oil. Lalu dibakar sekitar 3-5 menit sambil diolesi Mexican oil secara merata. Jika sudah matang, daging diangkat untuk tahap flatting. Lalu tuangkan daun ketumbar dan irisan cabai merah. Agar lebih nikmat, menu ini cocok disantap bersamaan dengan 3 varian acar unik seperti acar Nusantara, acar Sarsa, dan acar kecap Marangi. Untuk keunikannya itu selain dagingnya yang dibakar, itu dikasih Mexican oil, juga ada 3 acar, diberikan acar Nusantara, acar salsa, juga acar Marangi seperti itu. Untuk rasanya itu enak sih, dagingnya juga nggak alot, juga ada rasa segarnya dari acar-acarnya seperti itu. Tips yang baik untuk mengolah daging hewan kurban agar memiliki cita rasa yang lezat, gurih, harum, dan bertekstur lembut, ada baiknya memakai bumbu rempah tradisional dan daging direbus sekitar 3 jam. Tidak saja rasa daging lebih lezat dan beraroma harum, tetapi juga menyehatkan dan menggugah selera makan. Kalau misalkan yang di rumah pengen mengolah daging kurban, dari rempahnya tadi mungkin bisa lebih direbus pakai beberapa rempah khas tradisional. Jadi si daging kurban tuh tidak bau. Bila tidak ingin repot mengolahnya, menu kuliner ini dapat dinikmati dengan harga Rp135.000. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Pesta Kesenian Bali ke-46 yang mengusung tema Jana Kerti Paramaguna Wikrama resmi dibuka di depan Monumen Bajra Sandi Renon, Kota Denpasar, Bali, dan turut dihadiri Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Angela Tanu Sudibyo. Digelar hingga 13 Juli 2024, agenda rutin ini diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke Bali. Wamenparekraf Angela Tanu Sudibyo menghadiri pembukaan Pesta Kesenian Bali ke-46 di Kota Denpasar. Angela yang juga Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo ini tiba di panggung kehormatan dengan diarak mobil hias. Digelar di depan Monumen Bajra Sandi Renon, Kota Denpasar, PKB ke-46 menjadi wadah bagi aktivitas dan kreativitas seniman Bali. Di sini ditampilkan kesenian dan beragam kekayaan budaya dari 9 kabupaten kota seprovinsi Bali. Mengusung tema Jana Kerti Paramaguna Wikrama yang bermakna harkat martabat manusia unggul, pesta ini diharapkan dapat mengenalkan karakter masyarakat Indonesia yang ramah, bekerja keras, dan gotong royong. Angela optimis ajang ini dapat menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia, khususnya ke Pulau Dewata. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Objek wisata Pantai Pangandaran selalu menjadi tujuan wisatawan andalan saat liburan di daerah Jawa Barat. Pada hari libur Idul Adha kali ini, peningkatan kunjungan mencapai 3 kali lipat dari hari biasa. Objek wisata Pantai Pangandaran, Jawa Barat masih menjadi salah satu tujuan favorit wisatawan di masa liburan. Sejak hari Jumat, jelang libur panjang akhir pekan bersamaan dengan Hari Raya Idul Adha, Pantai Pangandaran ramai wisatawan. Banyak wisatawan melakukan aktivitas berenang, bermain pasir, maupun menaiki perahu pesiar.
Sementara hunian hotel hampir penuh di booking hingga hari Selasa mendatang. Peningkatan kunjungan dibandingkan dengan hari-hari biasa mencapai 3 kali lipat. Jumlah kunjungan dari 6 objek wisata tersebut sekitar 4.837 orang. Ada peningkatan kurang lebih 3 kali lipat. Misalkan semakin bertambah dikarenakan mungkin yang akan wisata sholat Idul Adha dulu atau berkurban dulu. Karena hari Selasa kan masih libur. Puncak peningkatan jumlah wisatawan diprediksi akan terjadi pada hari H Idul Adha setelah sholat Id atau setelah pelaksanaan kurban. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan.